Stroke dan TIA atau Transient Ischemic Attack perlu mendapatkan penanganan segera. Peran dokter penerima pasien pertama kali sangat menentukan manajemen pasien selanjutnya. Dokter umum di Jerman sebagian besar menyatakan bahwa stroke dan TIA merupakan kasus emergensi dan setuju apabila pasien yang terkena stroke dan TIA harus segera dikirim ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan yang lebih baik. Permasalahan sering timbul pada dokter umum yang menemukan kasus stroke atau TIA. Dokter umum mengalami kesulitan dalam mendiagnosis dan menangani TIA. Misalnya gejala monocular blindness hanya sekitar 20 hingga 44% kasus yang didiagnosis benar, sedangkan hemisfer ischemic sekitar 46 hingga 78% kasus. Pasien dengan riwayat gejala tidak spesifik dan serangan pertama memiliki ketepatan diagnosis lebih rendah dibandingkan serangan ulang. Pasien dengan hemiparesis lebih sering dirujuk ke neurologis, sedangkan 2/3 dokter merujuk kasus monocular blindness ke dokter mata. Masalah lainnya adalah sebagian pasien stroke tidak dirujuk. Sebagian pasien stroke dan TIA datang pertama kali ke klinik umum atau praktik umum atau rawat jalan. Dari 79% pasien TIA dan 88% pasien stroke dapat dievaluasi serangan stroke secara tepat pada saat gejala muncul. Tetapi hanya 6% dari pasien tersebut yang dirujuk ke rumah sakit untuk dievaluasi atau rawat inap dan penanganan. Langkah-langkah untuk memulai diagnosis klinis adalah pertama, anamnesis. Penilaian pasien diduga mengalami TIA atau stroke bergantung pada waktu yang telah dilewati dari onset gejala. Jika pasien dinilai dalam 3 hingga 6 jam setelah onset stroke, fokus utama adalah untuk menegakkan diagnosis stroke, tipe patologis, dan keparahan. Dan apakah reperfusi dini atau terapi antiplatelet dan atau endarterektomi karotis yang mungkin diindikasikan. Jika pasien dinilai kembali setelah waktu itu, fokusnya bukan pada terapi reperfusi, tapi memastikan dan meminimalkan resiko stroke ulang dan sekuel lain serta komplikasi stroke. Kontak pertama antara klinisi dan pasien merupakan suatu kesempatan yang krusial untuk melakukan anamnesis dan pemeriksaan fisik yang layak, serta memperoleh informasi yang relevan dari saksi dan keluarga atau catatan medis pasien, khususnya jika pasien tidak dapat berkomunikasi dengan jelas karena disfasia, penurunan kesadaran, atau sebab lain. Anamnesis tersebut harus memperoleh informasi tentang hal-hal berikut ini. Karakteristik, gejala, dan tanda. Pertama, modalitas yang terlibat: motorik, sensoris, visual. Kedua, daerah anatomi yang terlibat: wajah, lengan, tangan, kaki, seluruh atau sebagian tungkai, satu atau kedua mata. Tiga, apakah gejala-gejala tersebut vokal atau non-vokal? Empat, apakah kualitasnya negatif, misalnya hilangnya kemampuan sensoris, hilangnya kemampuan motoris atau visual, ataukah positif, misalnya menyebabkan sentakan, tungkai, limb jerking, tingling, atau halusinasi. Konsekuensi fungsional, misalnya tidak bisa berdiri, tidak bisa mengangkat tangan. Kecepatan onset dan perjalanan gejala neurologis. 1. Kapan gejala tersebut dimulai? Hari apa dan jam berapa? Kedua, apakah onsetnya mendadak? 3. Apakah gejala tersebut lebih minimal atau lebih maksimal saat onset? Apakah menyebar atau semakin parah secara bertahap, hilang timbul, ataukah progresif dalam menit, jam, atau hari? Atau apakah ada fluktuasi antara fungsi normal dan abnormal? Apakah ada kemungkinan presipitasi? Apa yang pasien lakukan pada saat dan tidak lama sebelum onset? Apakah ada gejala-gejala lain yang menyertai, misalnya nyeri kepala, kejang epileptik, panik dan ansietas, muntah serta nyeri dada? Apakah ada riwayat penyakit terdahulu atau riwayat penyakit keluarga yang relevan? Pertama, apakah ada riwayat TIA atau stroke terdahulu? Kedua, apakah ada riwayat hipertensi, hiperkolesterolemia, diabetes mellitus, angina, myocardial infarction, intermittent claudication, atau arteritis? Ketiga, apakah ada riwayat penyakit vaskuler atau trombotik pada keluarga?
Apakah ada perilaku atau gaya hidup yang relevan? Merokok, konsumsi alkohol, diet, aktivitas fisik, obat-obatan khususnya kontrasepsi oral, antitrombotik, antikoagulan, dan obat-obatan rekreasional seperti amfetamin. Ketika seorang pasien datang dengan kecurigaan menderita TIA atau stroke, perlu dipastikan apakah kejadian tersebut vaskuler atau bukan. Penilaian mengenai hal ini dimulai dengan dan tergantung pada riwayat klinis yang diambil dengan baik dan hati-hati.